Nah, ketemu lagi dengan Mas Rais. Ini kok kostumnya hari ini berbeda ini. Dari mana ini Mas? Mungkin ada info-info ini nek nganggo rompi iki kayane saka adoh iki ya. Lha nang sawangi goleki lubang, Mbak. Waduh, kok lubang? Golek bolongan-bolongan. Oh, iki lubang apa iki sing digoleki? Dari POPT itu Nggih, wajib nggih. Memitigasi. Jadi mitigasinya untuk OPT loh nggih. Iya. OPT itu apa saja yang harus diperhatikan. Salah satunya itu adalah kita itu nanti pengamatan lubang, Mbak. Oh, lah ini lubang apa ini? Saya jadi penasaran ini. Lubang aktif. Wah, iya. Lubang Jadi aktif, lubang aktif. Ini apa ini kaitannya dengan OPT ini? Jadi kalau namanya POPT itu untuk mengawasi supaya tidak ada lonjakan serangan hama. Salah satunya di tanaman areal padi itu adalah kita pengamatan lubang aktif untuk tikus, Mbak. Wah, tikus toh. Omae tikus. Jadi kriteria iya. lubang aktif pun ada nih. Jadi mungkin ada teman-teman itu mungkin belum hafal. Ini bolongan apa tadi? Nah, betul itu. Nah, ini tikus ini menarik sekali iya, nih, Mas, betul. karena memang laporannya serangan tikus ini meningkat. Nah, ini mungkin bisa nanti disampaikan nih oleh sekolah lapangan kaitannya dengan pengendalian tikus seperti apa ini, Mas. Jadi kalau tikus itu kan binatang yang pinter dia pinter sekali. Mengadaptasi lingkungannya itu pinter sekali. Jadi kalau misalnya kita itu di lapangan gitu, itu kalau untuk mewaspadai pertanaman selanjutnya itu harus kita awasi atau kita amati lubang-lubang aktif. Lubang-lubang aktif tikus ini kriterianya yang pertama itu adalah dia rigid. Lubang aktif. Rigid apa ya? Rigid itu halus. Nah, kalau mana ada jejak tikusnya, ada jejak gitu kakinya. Ya. Kemudian arah lubang itu biasanya itu adalah lurus atau ke atas. Nah, kalau dia ke bawah, berarti itu bukan lubang aktif tikus, tapi kemungkinan besar kepiting. Yuyu. Itu kalau mengarah ke bawah. Jadi lubang aktifnya ke atas. Nah, nanti ini kita hitung. Kita hitung dulu lubang aktif ini kita hitung. Kita ambil 100 meter ke arah pematang yang besar. Misalnya di tengah bulak itu ada saluran air. Nah, saluran besarnya itu kan biasanya ada tanahnya tuh, Mbak, untuk membambingi saluran air. Iya, betul. Itu biasanya dia tikus itu hidupnya di situ. Nah, ini kita identifikasi lubangnya 100 meter. Kemudian ada lagi titik. Jadi kita ambil 3 titik tengah, kemudian pinggir-pinggir. Yang disinyalir itu adalah dalam tanda kutip istananya tikus. Kenapa kita ambil di situ? Karena kita lubang aktif itu karena biasanya kalau habis panen itu tikus itu akan minggir. Jadi dia tidak akan membuat lubang aktif di galengan. Di tengah sawahnya tapi akan minggir di tempat-tempat yang agak luas, kayak misalnya saluran air, kemudian pematang jalan pertanian itu. Nah, ini kita identifikasi lubang aktif untuk apa? Untuk menghitung atau meramal seberapa nanti dia itu kerusakan yang akan ditimbulkan. Karena di setiap lubang aktif kan rata-rata kan misalnya satu pasang. Satu pasang itu menghasilkan sekitar 10 ekor minim. Misalnya 10 ekor kan satu pasang itu 1 ekor. Nah, ini dalam waktu 21 hari tikus itu kan hamil. Betul. Air. Bunting ya, bukan hamil ya? Oh iya, jangan hamil manusia, betul. Ya, bunting ya. Rata-rata itu kelahirannya itu adalah setelah buntingnya 21 hari, dan biasanya itu adalah jumlahnya genap. Perbandingannya adalah 1 dengan 1. Jadi betina 1 banding jantan berpasangan 1. Berarti ya. Nah, di situ nanti dia akan disapih di umur berapa? Kalau tahu Bu Wati? Disapih, nggak dikasih. Setahu saya itu tuh si tikus itu sehari setelah lahir aja bisa kawin lagi ya. Betul, itu yang menjadi masalah. Jadi si tikus itu betina itu 22 kali 24 jam itu siap untuk kawin lagi. Nah, sedangkan nanti si anaknya betina, yang anak betina itu 30 hari siap untuk dikawini. Kalau yang jantan siap mengawini umur 2 bulan. Kalau dibayangkan itu betapa cepatnya kan populasinya itu. Nah, makanya kita harus mengidentifikasi lubang aktif tadi ya, untuk mengantisipasi lubang aktif. Nah, kalau identifikasi ini sudah dilaksanakan, baru nanti kita berkomunikasi dengan kelompok. Harus segera dilaksanakan gerakan pengendalian. Nah, solusinya ya ini berarti. Betul. Gerakan pengendaliannya itu yang pertama bisa pakai emposan. Dimasukkan ke lubang aktif, tutup. Atau bagus juga setelah diempos tutup, dibuka. Jadi dibuka itu
bongkar. Oh, itu sudah berapa lama itu bongkarnya? Langsung, itu? Langsung. Jadi setelah dimasukkan, tutup rapat, nanti setelah itu dibongkar. Dibongkar. Itu waktunya adalah di waktu bero. Ini di waktu bero. Kalau lubang aktif tadi juga waktu bero ngitungnya. Betul, terus kemudian tadi ya ngemposan tadi juga waktu bero. Betul. Gitu ya. Jadi waktu bero. Kalau masalah pengemposan nanti bisa dilaksanakan setiap fase. Tapi kalau berobiaan paling bagus adalah di waktu bero. Kemudian nanti fase vegetatif atau fase tanam awal. Tanam awal pun itu nanti bisa dilaksanakan pengumpanan. Karena dia belum memakan tanaman yang ada di tanam kita. Jadi padi yang baru ditanam itu kemungkinan besar nggak akan dimakan oleh tikus. Belum menarik gitu belum menarik, betul. Nah, nanti kita laksanakan pengumpanan. Pengumpanan pun itu ada metodenya. Jadi selama ini kan petani kita itu kan beli umpan tikus. Terus dicampur. Sebentar Mas, umpan ini wujudnya kaya ngopo gitu. Nah, jadi umpan itu rodentisidanya itu namanya rodentisida ya. Karena untuk tikus jadi roden. Atau racun tikus gitu. Racun tikus, betul. Racun tikus ini kalau petani yang secara awam itu biasanya kan dicampur terasi, dicampur nasi, bulat-bulat juga Nggak usah seperti itu. Jadi nggak usah. Jadi di umpan itu, di rodentisida itu sudah ada bau khusus yang akan menarik dari si tikusnya. Sudah ada baunya. Jadi baunya itu khas. Gitu. Jadi kita cukup aja siapkan merang. Merang itu sekam, sekam padi. Sekam padi. Karena tikus itu kalau lihat sekam padi seperti orang jalan-jalan lihat uang 100.000 jatuh di sana. Langsung gercep gitu. Nah, itu. Gercep uang 100.000. Iya betul. Jadi sekam kita taruh di tanah, ini satu genggam. Kemudian satu kotak si tadi umpan tadi kita geprek. Pecah aja, jangan sampai halus. Pecah aja, terus kita taruh di atasnya, kemudian tutup sekam lagi. Nah, karena sifatnya tikus itu penasaran dengan sekam atau seneng banget dengan sekam, itu nanti dia akan eker-eker. Begitu dia eker-eker, dia menemukan yang itu umpannya itu, dia makan. Nah, bagusnya, tapi ini menjadi salah pahamnya dari si petani. Pripun itu ya? Umpan ini dikasih makan ke tikus, tapi tikusnya itu nggak mati, Pak. Nah, itu yang menjadi biasanya petani terus kapok itu. Kurang mati Pak tikusnya bantu umpan. Bukan seperti itu. Jadi umpan ini memang disetting untuk tidak membuat kapok si tikus. Jadi nanti makan ini nanti 2 hari baru datang lagi. Baru mati. Mati. Setelah makan ini. Jadi kenapa 2 hari nanti dia makan? Karena tikus itu mempunyai sifat kalau temennya makan dia balik ke sarang. Dia bisa tidur nyenyak, masih bisa aktivitas. Nanti temennya itu juga akan makan itu. Berarti niteni gitu ya. Tapi kalau misalnya dia makan terus mati, nggak akan dia mau lagi. Nah, begitu dia pulang 2 hari ya itu ya berarti dia pulang dia cerita sama teman. Kan makanan enak esok dilein. Nah, inilah yang wajib dilakukan oleh petani. Jadi kita umpan, kita taruh, besok pagi harus diperiksa. Kalau ini dieker-eker umpannya habis, wajib dikasih lagi, tutup lagi. Karena pasti nanti akan didatangi lagi teman-temannya. Nah, itu yang jadi kuncinya dan tidak banyak diketahui petani. Betul. Jadi pemasangannya di sini nanti 10 langkah kita pasang lagi. Berarti jaraknya 10 langkah di sepanjang Mas itu? Di sepanjang yang daerah-daerah lokasi istana tikus tadi. Tadi yang cari lubang aktif tadi itu. Di situ segitu. Nah, setelah itu nanti kapan kita hentikan pemasangan umpan ini? Saat si umpan ini sudah tidak dimakan lagi. Berarti posisinya kebanyakan itu adalah sudah ditemukan atau tercium bau bangkai. Jadi tikus itu nanti ada yang mati itu kebanyakan adalah dia mendekati air. Karena sifatnya akan haus. Sifat dari umpannya tadi jadi bikin haus. Betul. Tapi biasanya ada yang di dekat air tapi tidak banyak pula yang masuk di lubang-lubangnya. Itu salah satu pengumpanan. Jadi pengumpanan yang paling efektif adalah tadi dikasih umpan terus dia mati lagi paginya dikasih lagi. Tapi dilaksanakan juga serempak juga. Jadi harus teman-teman petani juga umpannya kompak gitu. Nah, itu kalau dari pengalaman berapa lama Mas sampai kemudian tidak dimakan lagi umpan? Rata-rata 4-5 hari. 4-5 hari. Saya kira sampai mingguan gitu. Nanti kan 2 hari kan udah mati tuh dia. Nah, yang 2 hari setelah 2 hari mati ada masih yang makan, 2 hari mati lagi. Jadi 4 hari itu 4 harinan sudah ketahuan nih ya. Sudah sangat-sangat luar biasa signifikan mengurangi populasi. Setiap 10 langkah. Betul, setiap 10 langkah di fase awal tanah. Di fase vegetatif. Ya, selain itu apalagi kalau di fase vegetatif tadi Mas? Selain vegetatif tadi
dengan pengumpalan. Kalau misalnya tidak bisa diumpalan, bisa dengan cara pengemposan. Nah, pengemposan di sini itu bisa dimasukkan tutup rapat. Tapi jangan lupa, kalau misalnya mau ngempos, kita harus melihat sisi dari lubang pelarian. Ada lubang aktif, ada lubang pelarian. Wow, iya, kok lubangnya akeh banget itu. Jadi tikus itu nggak mungkin pintunya itu cuma satu, enggak. Pasti dia ada pintu lainnya. Jadi misalnya ini galengan kotak. Di sini kita temukan lubang aktifnya. Nah, pastikan bahwa di sini, di samping sini itu ada lubang lainnya, kita tutup. Kalau nggak kita tutup, kita siap-siap bawa gebuk. Karena kalau kita masukkan di sini, kita tutup. Larinya mesti dari lubang pelarian. Nah, ini kita gebuk di situ. Atau kalau nggak mau gebuk, ya tutup aja. Nanti kena empos itu mati di dalam. Kebanyakan petani di empos tok, lubang pelarian nggak dikontrol. Jadi pelan lepas ya buruannya. Nah, itu seperti itu. Tadi fase vegetatif sampun ya. Ada lagi mungkin selain tadi ada umpan, emposan gitu ya, apalagi mungkin? Kalau fase vegetatif yang paling bagus adalah memanfaatkan itu alfa tadi. Karena apa? Karena belum tertutup rapat naungan. Jadi masih kelihatan tanamannya orang rengket begitu ya. Jadi kalau itu alfa itu mengincar mangsa, itu masih bisa menangkap di antara sela-sela tanaman. Nah, ini Tito Alba ki sopo itu loh ya. Jadi Tito Alba itu, si Tito ini adalah burung hantu putih atau serak Jawa. Burung hantu. Iya, burung hantu putih atau serak Jawa. Itu yang biasa kalau di Jogja itu banyak yang difasilitasi dengan rumah-rumah kayak bungpon itu. Nah, itu seperti itu. Jadi kenapa kita memanfaatkan itu? Jadi rata-rata burung hantu ini bisa memakan 2 ekor, satu malamnya 2 ekor tikus. Tapi tidak menutup 3. Karena apa? Yang ketiga itu nanti dibawa pulang ke sarang untuk makan anakannya. Seperti itu. Tapi sadisnya burung hantu ini apa? Kalau dia sudah kenyang, dia lihat tikus, dia buru, cukup dia biasanya dipotong sini yang bagian kepala, tapi nggak dimakan. Jadi kayak semacam roh mungsuhe, dendam, pateni, buang. Wes warak tapi tetap weruh si tikus musuhnya tetap dimatikan lah ya. Betul, tetap dimatikan. Jadi tetap diambil diburu. Nah, kebanyakan ada juga yang Tito Alba itu yang dalam tanda kutip itu sok pamer. Jadi dia itu bawa tikusnya, dia taruh di depan pintu masuk rumahnya itu. Terus? Jadi cuma untuk pamer aja. Jadi bangkai gitu, seperti itu. Nah, bagusnya lagi Tito Alba ini adalah apa? Dia itu regenerasinya cepat. Regenerasi anakannya itu cepat juga. Gitu. Berapa lama itu Mas? Sepasang kayak gitu. Kalau sepasang itu rata-rata dia itu bisa menghasilkan dalam satu sarang itu 3 sampai 4. 3 sampai 4. Tapi kemarin ada informasi bahwa bisa sampai 6 sampai 8 ternyata gitu. Atau mungkin karena alam tikusnya luar biasa tinggi, produktivitas si Tito Alba juga naik juga. Karena juga makanannya tersedia di situ ya, sehingga kemudian reproduksi dia lebih bagus lah kayak gitu. Itu fasilitas yang gratis dari alam, kita tinggal memfasilitasi Tenggiran saja. Nah ini Tito Alba boleh kepiye iki barang kuwi lho nek ana nang alam ki terus kepiye sing mendatangkan dia di lahan kita itu seperti apa mungkin ada. Nah, gini, kalau misalnya di daerah kita itu di bulak-bulak kita itu banyak ditemukan tikus, kemungkinan besar Tito Alba pasti ada. Masih ada. Kalau selama ini tidak ada Tenggiran, biasanya nanti di pohon-pohon besar di bawahnya itu ada kotoran putih-putih itu. Kalau enggak misalnya nonggon ini tempat petani ngumpul itu bilkel apa namanya bilkel gitu. Di bilkel itu biasanya ada kotorannya di bawahnya. Nah, kalau sudah terdeteksi seperti itu, silahkan dibuat Tenggiran. Tenggiran panjang 3 meter, bentuk T gini. Bentuknya T Tenggirannya. Ora waton bentuke. Tapi kalau misalnya melengkung pun bisa. Bisa kita. Jadi misalnya carang pring yang buat pucukan kan melengkung. Dan macam-macam bentuknya itu kalau carang. Itu bisa. Kalau misalnya bisa bentuk T, buat bentuk T, jarak 50 meter kita pasangkan fasilitasinya di antara galengan. Jadi pas perapatan galengan taruh di sini. Jangan di tengah-tengah. Di tengah lahan. Kenapa harus di perapatan? Karena si tikus itu biasanya nanti kalau misalnya fasenya sudah generatif, sudah tertutup, nanti dia akan mengincarnya itu adalah fasenya pas tikusnya nyebrang nanggon galengan. Karena galengan kan terbuka ya, jadi bisa kelihatan. Jadi dia bisa mengincar dari 4 titik. Jadi kenapa itu nang perapatan galengan karena itu. Kalau fase generatif dari tanaman padi sudah tertutup, nanti dia ngincarnya adalah fase pas tikusnya nyebrang di galengan atau pas seperti itu. Jadi memang harus kalau untuk
mendatangkan si Tito Alba dipasangi tenggeran itu. Nah, nanti kalau tenggerannya sudah ada peletnya tadi, ada pelet tikus, kemudian ada kotorannya, bisa difasilitasi dengan rumah burung hantu. Baru bisa seperti itu. Ya. Tadi udah ada yang namanya pengamatan lubang aktif, umpan, emposan, kemudian apa tadi Tito Alba ya ini. Nah, ini apalagi yang perlu dilakukan oleh petani atau kita semua ya untuk mengendalikan tikus selain apalagi ini? Ada lagi, kembali lagi di fase vegetatif awal atau belum ada pertanaman. Itu kalau misalnya terus pengumpulan sudah dilakukan, kita kolaborasikan lagi dengan TBS, Trade Barrier System, itu lebih bagus lagi. Jadi TBS kita kita manfaatkan dengan cara 20 hari nanam duluan. Berarti dia TBS ditanamnya sebelum ada tanaman atau gimana itu? Sebelum ada tanaman. Jadi bulan itu belum ada tanaman. Nanti kita ambil 5 titik pojok misalnya, atau di daerah-daerah yang lokasinya banyak istana tikusnya itu. Nah, itu kita tanam duluan. Dikasih barrier itu, trap barrier system. Kemudian dikasih perangkap dalamnya bubu. Nah, itu fungsinya untuk apa ini TBS? TBS apa tadi singkatannya Mas? Trap barrier system. Trap barrier system. Ini rada kesleo-sleo iki ya. Nah, itu. Fungsinya dari TBS ini itu adalah nanti memagari atau mengarahkan mengarahkan si tikus supaya masuk ke dalam bubu. Jadi TBS ini kita puterkan, misalnya 1000 meter kita puter semuanya, kita pagari dengan plastik itu. Kemudian ada beberapa titik, 8 kalau 1000 meter biasanya kita 8 titik. 8 titik. Kita 8 titik diambil 8 titik. Nanti kita lubangi di lubang pas bubunya itu. Jadi nanti bubu itu apa bubu itu? Bubu itu adalah perangkap tikus. Perangkap tikus. Nah, nanti kan tikus itu kan muter ukuran yang dalane menggunakan bolongan ini. Masuk. Tadi ya masuk ke lubang tadi. Nah, pemasangan TBS pun itu harus kita kontrol, harus dikontrol, diberikan pemahaman bahwa TBS itu harus berjarak antara galengan dengan TBS-nya. TBS-nya. Jadi kasih jarak. Itu cara masangnya ya. Betul. Kalau bisa kasih jarak, ini ada air di sini. Nah, ini fungsinya guna apa nih air? Air ini fungsinya adalah mengarahkan tikus lagi. Nanti di lubang ini kita kasih jembatan. Nah, tikusnya pasti akan lewat jembatan sini masuk. Jadi kalau ada air terus dikasih jembatan, dia lewat situ ya, kita ngarahkan ya. Tapi orang jegur nang banyu ya berarti. Betul, tapi fungsi utama dari airnya itu adalah supaya tikusnya itu tidak menggigiti plastik. Doyan toh plastik jebol. Lah kok si entek Om. Dia tikus apa gue? Itu. Jadi yang namanya tikus itu kalau dia itu TBS-nya kering, TBS-nya kering, airnya nggak ada air ya itu. Kemungkinan TBS-nya itu bisa dilubangi oleh tikus. Nah, itu makanya harus kalau bisa kasih air. Kemudian kontrol petani juga tetap setiap hari harus dikontrol. Kalau ada lubang baru di poti tikus ngerikiti dewe, itu langsung jangan ditembel. Langsung ditembel, kasih bubu baru. Karena dia pasti lewat situ, karena dia buat sendiri jalannya. Berarti mindah bubu yang di lubang tadi bisa mindah, bisa nambah. Bisa mindah, bisa nambah. Kasihkan di situ. Itu lebih efektif lagi. Kemudian pasangnya itu peringnya atau ajirnya itu jangan di bagian luar, tapi di bagian dalam tanaman. Karena kalau di bagian luar mah gue penean. Betul. Gitu? Tikus ini pinter tiku mau Pinter itu. Makanya harus ada jarak, ada airnya, terus bagian dalam. Terus kontrol bubunya tetap harus dikontrol terus. Kalau misalnya ada yang tertangkap, jangan diocak-ocak. Mati. Jangan. Tapi cukup dimandiin. Kok dimandiin malah? Tikusnya mandiin aja. Ben resik napa piye? Mandiin, masukin ke selokan 2 menit. 2 menit cukup. Wah, ya kelageben mati ya Mas. Setelah diangkat ternyata kelamaan mandi. Innalillahi. Itu gunanya apa? Karena diinjelup itu. Kalau diinjelup itu dia tidak akan menimbulkan bau feromon atau tanda bahwa ada pernah mati di situ. Kalau misalnya kita matikan di situ, ada darah yang mungkin terciprat di tubuhnya, itu mungkin akan menimbulkan si tikus lainnya nggak mau masuk. Nah, itu kalau mungkin ada satu hal yang kurang pas ya, seringnya itu kan nggak dimandikan, tapi malah diocak-ocak biar caranya mati nang jero. Nah, itu perangkapnya tadi. Mandiin aja. Cukup dimandikan ya. 2 menit masukin semuanya loh ya, masuk semuanya 2 menit. Jadi kelelep gitu ya. Kelelep gitu dari 2 menit. Insya Allah cukup. Itu tadi yang TBS ya sebagai perangkap di awal sebelum ada tanaman. Nah, mungkin ada yang lainnya ini. Yang lainnya lagi ada LTBS. Nah, niku nopo niku? Nah, linear TBS ini kita pasang di daerah-daerah
yang tempat migran tikus. Sudah ada tanamannya atau belum nih LTPS? Bisa ada tanamannya, bisa belum. Tapi kebanyakan yang paling bagus adalah waktu ada tanaman. Ada tanamannya. Fasenya vegetatif. Masih vegetatif. Jadi kita pasang, disinyalir di situ adalah tempat-tempat nyebrangnya tikus. Tikus itu gini, Mbak. Jadi tikus itu kalau dia itu dari istananya, dari tempatnya kerajaannya itu masuk ke areal tanaman padi kita, itu jalannya itu kalau misalnya dia itu berumput, itu membentuk lorong. Jadi bentuk lorong-lorong. Di bawahnya itu ada licit itu. Nah, di situ pasti pulang pergi lewat situ. Pulang pergi lewat situ, makanya nanti lorongnya di mana kita kasih LTPS tadi. Nah, LTPS ini tidak akan diturut. Jadi misalnya ketutup nih, lorongnya terus untuk LTPS-nya. Terus dia itu kan nurut terus, enggak. Gimana itu? Jadi nabrak, begitu nabrak, dia akan paling jalan sekitar 1-2 meter. Kalau ada lubang ya udah masuk. Nah, lubangnya inilah kita kasih bubulan. Di perangkapnya tadi. Gitu. Jadi dia salah masuk mau ya. Jadi masuk perangkap. Iya, masuk perangkap berarti. Masuk perangkap itu. Nah, sudah masuk perangkap dia mati lagi, mandiin lagi. Nah, itu bisa. Nah, itu naik perangkapnya harus berapa banyak nih LTPS? Kalau LTPS ini bisa kita masih 10. 10? Ya, karena jaraknya biasanya 100 meter. Berarti langsung mlebu nang perangkap siji, perangkap loro, gitu ya? Setiap 10 meter lah, kasih satu. Jadi masih kalau misalnya ini masuk toh, nanti kan ada lorong satu, di sana mungkin ada lorong lagi. Iya. Masuk. Jadi ada TPS, LTPS. Nah, dari semuanya itu tadi, cara-cara itu tadi, itu tetap ditarik kesimpulannya adalah harus kompak. Nah, itu kuncinya di wajib situ di ya situ. berarti. Wajib harus di situ kompak gitu. Kompak, ojo do iren. Nah, banyak kan ada yang iren toh seperti itu. Gimana kok kudu kompaknya maksudnya piye Mas gitu ya. Jadi gini, kebanyakan petani sing rada ngendon-ngendoni. Ini saya bilang kan saya nih, wah ini anu Mas, ono sing momong, ono sing ngingu, itu mitos tuh luar biasa. Betul, itu di masyarakatnya. Jadi setelah kita kendalikan itu juga ada yang bilang juga, petani ada yang bilang juga, ini memang anu ke Mas, musimnya orang tikus randene gitu. Padahal itu karena dikendalikan. Gitu. Jadi ada mitos-mitos di petani. Nah, mitos-mitos di petani ini kita harus adaptasi. Jadi gini, tidak boleh langsung orang ini enggak. Jadi bagaimana caranya supaya petani ini terbuka mindsetnya. Paling tidak kalau misalnya dia mitosnya itu misalnya ya tidak boleh membunuh tikus. Karena kalau membunuh tikus nanti akan serangannya lebih tinggi lagi. Karena ada seperti itu kan itu kalau secara ilmiah pembuktian secara ilmiah, kenapa kalau kita habis gerakan kok ada serangan yang tinggi. Itu bukan karena terus yang di situ tumbuh ngamuk gitu ya. Karena tikus itu mempunyai kekuasaan wilayah. Jadi wilayah ini digerobekan nih, mulai ini gerobekan, selesai. Tikus entek berkurang. Kok ngerti-ngerti rong dino terus entek. Iya betul, datang lagi dan serangannya lebih tinggi. Nah, inilah yang namanya bula ini itu harus kompak serempak itu. Bula itu tikusnya dari mana itu? Itu karena bula sebelahnya itu tidak melaksanakan gerakan. Jadi biasanya gini, yang namanya tikus itu punya daerah kekuasaan, Mbak. Jadi daerah kekuasaan ini jadi statusnya kuo, jadi nggak ada penguasanya karena habis digerdal tuh populasi entek, otomatis tikus yang sebelah dari sawah sebelah itu melihat ini sumber makanan yang potensial untuk kita makan, jadi teko di situ. Nah, karena nggak ada penjaganya, jadi dia datang ke situ. Jadi bukan karena terus ada penunggunya terus nesu dan sebagainya. Tapi kalau misalnya tidak bisa dijelaskan seperti itu, paling tidak kita berikan pemahaman bahwa cukup dikasih sanitasi. Jadi bersihkan, galengannya kudu resik ora jembrung. Itu salah satu juga solusi ya. Betul itu. Yang namanya sanitasi, galengan resik, itu tikus juga sungkan mau masuk ke area itu juga. Kalau misalnya diresiki dibabati terus otomatis kan teng seliwer kan enggak nyaman. Tikusnya betul. Karena tikus itu kalau dia endemis di situ, kalau dia omah di situ, makan itu masih dari tengah, bukan dari pinggir. Iya betul. Kenapa di tengah? Isin nek ketok wong. Nek serangan tikus kan ngebloknya di tengah ya, Mas ya. Jarang ada di pinggir. Karena dia tersembunyi letaknya. Tapi kalau tikus migran yang serangannya migran itu dari pinggir. Jadi pinggir. Tradisen itu. Tradisen itu panas sama pinggir. Tapi nek dari endemis pasti sebenarnya. Oke, tadi kompak itu kayak gitu tadi ya. Karena satu tempat itu dikendalikan, kemudian berkurang intensitasnya. Kalau yang lainnya tidak dikendalikan, maka akan datang ke situ. Sehingga kemudian harus kompak satu
hamparan. Satu hamparan ya. Satu hamparan harus kompak. Nah itu selain kompak ini ada lagi yang mungkin menjadi catatan keberhasilan pengendalian tikus itu. Jadi kompak, hamparan tadi. Iya hamparan. Harus berlanjut. Oke. Jadi pertemuan kelompok itu aja minggu bahas arisan. Biasanya ngono soalnya. Kalau makan-makan. Nah, ini harus aktif, jadi harus aktif apa-apa yang harus dilakukan ke depan. Misalnya nih nggak ada tikus. Oh iki sasine iki koyo men bulane sok gede. Berarti waspada penggerek batangi. Nah, seperti itu itu bisa dibahas di kelompok. Jadi waktu pertemuan kelompok itu bisa bahas masalah pupuk bisa, air bisa, hama penyakit juga bisa gitu. Jadi nggak cuma notabene ketemu terus arisan terus bubar. Iya betul. Itu bisa dimasukkan. Rata-rata seperti itu nggih. Berkelanjutan. Nah, ini kaitannya dengan berkelanjutan terus kemudian tadi pendampingan kelompok itu harusnya seperti apa dan kita sing dampingi sopo to kudune gitu loh. Nah, jadi petani itu kelompok-kelompok tani itu kita ada teman-teman penyuluh ada, teman POPT. Dari kita POPT singkatannya apa Mas itu? POPT itu adalah pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau tanaman tumbuhan atau tanaman semongko. Nah di situ tupoksinya itu adalah salah satunya adalah memberikan bimbingan kepada petani dalam rangka pengendalian hama dan penyakit, mendampingi petani, bersinergis dengan teman-teman penyuluh. Nah ini nanti bisa diundang bisa diundang di pertemuan kelompok, memberikan pemahaman, waspadaan ke depan seperti apa yang harus dilakukan. Itu insya Allah teman-teman siap mendampingi seperti itu. Berarti memang harus tadi ya kompak, skala luas, berkelanjutan, kemudian tadi ya kalau kerjasama juga ya. Ini ada pendampingan dari petugas gitu ya. Betul. Kadang-kadang juga petani ini ora dikarohke, ora digatekke petugas itu ya tadi ya seleleh luweh gitu. Ini tadi berbicara tentang cara pengendalian tikus ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi begitu Mas tentang pengendalian tikus sebelum ini ya kita akhiri lah ngobrol kita hari ini gitu. Nanti Mas Rais mau beraktivitas yang lainnya soalnya ini pasti ya. Jadi kebanyakan petani itu bilang gini, ada yang bilang gini, alah Pak rapopo, itu rak diomani. Jangan seperti itu. Kita harus menyelamatkan uang kita. Itu yang kita tanam itu adalah investasi kita. Mau sedekah ada tempatnya. Mau sedekah ke tikus boleh. Tapi jangan terus diamkan saja. Diamkan saja. Tetap kita harus dikendalikan, tetap bekerja sama dengan petugas-petugas yang ada di lapangan. Insya Allah siap mendampingi juga. Kemudian kekompakan harus dijaga. Pokoknya harus kompak gitu, petani itu harus kompak. Kalau misalnya gitu, jangan pernah kita kalah dengan tikus. Gitu. Dan tadi ya cara pengendalian tadi itu diterapkan ya secara menyeluruh begitu nggih. Ora siji diterapkan sijine ora gitu. Jadi harus PHT masuk. Jadi pengendalian hama terpadu. Jadi terpadu itu memadukan beberapa cara tadi. Itu didampingkan. Namanya PHT gitu ya, pengendalian hama terpadu. Betul. Ya, luar biasa ini Mas Rais tadi ngobrolnya terkait dengan pengendalian tikus gini. Susah nih cari waktunya Mas Rais nih karena aktivitasnya luar biasa di lapangan. Tapi mungkin suatu saat nanti kita bisa ngobrol lagi tentang pengendalian hama penyakit yang lainnya. Matur suwun Mas Rais ya.